Kami dari kelompok 3 agregat komunitas. Kali ini kami akan mempersembahkan film pendek terkait dengan permasalahan kesehatan pada remaja, yaitu anemia. Selamat menyaksikan! Anak-anak, pada asar ini kita mulai dengan membaca surah Al-Waqiah ya. Kita mulai. Alia cepetan! Ustazah Nisa udah mau mulai. Iya, bentar. Alia itu kenapa? Astaga, Alia cepetan. Alia. Pas banget buat nambah zat besi. Buah pepaya boleh favorit aku lah. Ih, kok sama? Aku suka buah pepaya karena kayak vitamin C, bagus banget kan buat tubuh. Dan jangan lupa minum tablet tambah darah. Bebaskan mimpimu di Iya, pernah tuh minum sebelum makan berkurang, rasanya sakit banget kayak muter-muter. Bener kan konsumsi tablet tambah darah itu kan? Soalnya kan kita lagi masak butuh zat besi buat nambah tenaga dan biar nggak pusing. tak seindah surga, bersyukurlah padanya. Malas banget ke ruang makan, mending kita makan mie, lebih praktis dan juga enak. Yuk. Juga sih, lagian aku juga nggak terlalu suka makan sayur tiap hari, itu aja menunya. Ya udah, ayo kita makan mie di kantin belakang yuk. Yuk. Ini baru makanan enak dan praktis. Nggak kayak di pondok makan sayur deh aja terus. Enak banget. Hari ini aja. Kemudian hari ini tuh apa ya? Enak banget ini makan mie. Padahal tadi Ustazah udah ngumumin sampai soal makan bergizi segala macam, tapi kita baik-baik aja kan? Iya, lihat kita masih bisa ketawa-ketawa, lari-larian, ngaji. Nah, terus pil tambah darah itu nggak enak banget. Gimana kalau kita kumpulin aja kan itu semuanya, terus kita buang ke salah pendapat. Ide bagus, kita bisa terhindar dari siksaan pil merah itu. Ya udah, ayo. Ayo. Paling tegur biasa aja. Gue udah diam cukup lama ya, tapi sekarang cukup. Kalian bertiga sudah sering sekali kepergok makan mie di kantin. Padahal makanan pondok itu sudah disiapkan bergizi setiap hari. Tapi kak, kami kadang suka bosan sama makanannya.
Dan soal tablet tambah darah, kita sudah terima informasi dari Ustazah. Bahkan ada yang menemukan bungkusan di belakang asrama. Kalian kalau nggak mau minum, jangan ajak-ajak yang lain. Ingat ya, kita udah peringatin kalian bertiga. Dan kalau ada sampai yang jatuh sakit lagi, terutama kalian bertiga nih, atas kelalaian kalian sendiri, kita nggak tanggung jawab. Kami kakak kelas kalian, tugas kita di sini adalah jaga kalian. Tapi kalau kalian yang menolak untuk dijaga, kita tidak bisa maksa. Terserah kalian mau pilih sehat atau menyesal. Anakku sayang, anime itu bukan suatu hal yang sepele, apalagi di usia perkembangan kalian saat ini. Jika kalian tidak menjaga kesehatan dengan baik, maka nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kalian jadi tidak fokus pada saat melakukan pengajian kita, atau nanti setelah kalian akan menjadi seorang ibu. Minta maaf Ustazah, saya pikir minum tablet penambah darah itu nggak penting. Maaf Ustazah, saya ikut-ikutan buang tablet penambah darah di selokan. Maaf Ustazah, saya juga ikut-ikutan tadi. Saya ngajak mereka berdua, kami pikir kami kuat. Kuat itu bukan soal berani melawan aturan, tapi berani berubah demi kebaikan diri sendiri. Sudah tidak apa-apa. Sekarang yang terpenting Alia maupun santriwati yang lainnya sudah mengetahui apa yang menjadi kesalahan mereka dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Setuju Ustazah, lebih baik kita terlambat menyadari daripada tidak sama sekali. Kita di sini satu saudara asrama, jadi mari kita saling jaga. Nah, itu baru santri sejati. Karena kesehatan itu adalah sebagian daripada amanah dari Allah untuk kita jaga. Ayo adik-adik, kita minum tablet tambah darah bareng-bareng ya. Soalnya itu penting banget buat kesehatan kalian, ya kan? Betul sekali, dulu kita sempat bandel. Kita makan makanan tidak bergizi, seperti makan mie instan, sosis, dan juga aktivitas kita itu sangat padat dan juga jarang berolahraga. Dan juga nih kakaknya nih pernah saranin buang tablet tambah darah ke selokan. Nah, jadi jangan ditiru ya adik-adik. Remaja sehat. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Jumlah tersebut, 27% diantaranya tercatat mengalami anemia. Bidan Indonesia meluncurkan inisiatif rekomendasi screening dan pencegahan anemia defisiensi besi atau ADB pada ibu dan anak Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat prevalensi anemia pada usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 15,5%. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Riskesdas tahun 2018 yang menunjukkan prevalensi sebesar 32%, namun anemia tetap menjadi masalah kesehatan yang paling signifikan terutama pada remaja putri. Untuk mengenal lebih lanjut anemia pada remaja, yuk tonton video ini. Anemia adalah kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah kurang dari batasan normal. Pada remaja perempuan, normalnya hemoglobin itu 11 sampai 13 gram per desiliter, sedangkan laki-laki itu 13 sampai 17 gram per desiliter. Ini anemia pada remaja ditandai dengan penyebab lain. Selanjutnya ada penyebab anemia pada remaja, khususnya remaja putri. Yang pertama, kekurangan zat besi. Yang kedua itu adalah kurangnya asupan zat gizi yang tidak optimal. Dan juga yang ketiga itu perempuan banyak mengalami haid ya, yang dimana selama sebulan dan menimbulkan banyak kehilangan darah yang membuat remaja putri itu rentan terkena anemia. Anemia sering ditemukan pada remaja perempuan
Karena faktor menstruasi, remaja laki-laki juga berisiko mengalami anemia, terutama kekurangan zat gizi dan gaya hidup yang tidak sehat. Salah satu penyebab utamanya adalah asupan zat besi yang tidak tercukupi, terutama pada masa pertumbuhan yang pesat. Mana pada usia remaja kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan karena volume darah bertambah dan otot berkembang. Jika makanan sehari-hari tidak mengandung zat besi seperti daging merah, hati, ikan, sayur hijau, dan kacang-kacangan, maka tubuh beresiko mengalami anemia. Dampak anemia secara umum, yang pertama yaitu mengganggu kemampuan belajar. Dan yang kedua yaitu menurunkan kemampuan berlatih fisik dan kebugaran tubuh. Dan yang ketiga yaitu menurunkan kapasitas kerja individu. Dampak lain yang ditimbulkan adalah penurunan tingkat kebugaran yang pada gilirannya berpengaruh buruk pada produktivitas, prestasi di bidang olahraga. Baik remaja putri maupun remaja putra yang mengalami anemia mungkin tidak dapat mencapai tinggi badan maksimal mereka. Pola makan seimbang dan bergizi. Remaja dianjurkan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti daging merah, hati ayam atau sapi, telur, ikan, bayam, kangkung, kacang-kacangan, serta makanan yang tinggi vitamin C seperti jeruk, tomat, pepaya yang membantu penyerapan zat besi. 2. Pemberian tablet tambah darah secara rutin, khususnya bagi remaja perempuan. Karena pemerintah telah memiliki program dengan melalui sekolah-sekolah pemberian tablet tambah darah 1 kali seminggu per tahunnya. 3. Pendidikan dan penyuluhan gizi di sekolah, edukasi gizi melalui guru BK atau UKS agar remaja paham pentingnya zat besi untuk mencegah terjadinya anemia. Dalam proses penyusunan asuhan keperawatan komunitas, kami membagi tugas secara terstruktur kepada seluruh anggota kelompok. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang dikoordinasikan secara langsung oleh ketua kelompok untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan keterpaduan hasil kerja. Setelah menyelesaikan penyusunan asuhan keperawatan komunitas, kami segera menghubungi dosen pembimbing untuk melakukan konsultasi pertama sebagai langkah awal dalam proses pembimbingan. Setelah konsultasi pertama disetujui oleh dosen pembimbing, kami mendapatkan izin untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu turun langsung ke lapangan guna melakukan pengkajian terhadap remaja di pondok pesantren yang menjadi sasaran, khususnya terkait permasalahan anemia. Selanjutnya, setelah melakukan pengkajian di lapangan, kami kembali berdiskusi dan menyusun hasil pengkajian tersebut bersama seluruh anggota kelompok untuk dianalisis dan dirangkum secara sistematis. Kami melanjutkan proses bimbingan dengan melakukan konsultasi kedua dan ketiga. Konsultasi ketiga ini dilakukan secara tidak langsung melalui media chat. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, kami diberi arahan untuk melanjutkan tahap intervensi, yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara langsung di pondok pesantren. Intervensi keperawatan komunitas kepada kelompok remaja yang mengalami anemia dengan menitik beratkan pada pemberian edukasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan juga kesadaran mereka terhadap pentingnya pencegahan anemia. Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terasa
semuanya.